kasih. Jadi saya menyambut baik terbentuknya atau terpilihnya pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta di Bali ini, termasuk juga nanti mungkin akan diikuti ke seluruh kabupaten kota, sehingga itu bisa menjadi sebuah badan ya yang ikut serta di dalam upaya untuk pertama mungkin mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kedua mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, karena betul sekali seperti yang dia sinyalir selama ini bahwa tidak terjadi semacam harmonisasi antara pemerintah dengan perguruan swasta itu sendiri. Terbukti belakangan ini, meskipun di satu sisi bahwa pemerintah memiliki kewajiban yang full terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi sejarah ini dibentukkan bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan swasta itu sendiri dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Sehingga wajar saja terjadi keresahan di lingkungan pengelola perguruan tinggi swasta itu sendiri atau perguruan menengah swasta itu sendiri, dengan pemerintah di satu sisi terus-menerus meningkatkan kapasitas jumlah siswa di dalam satu SMA negeri, SMK negeri, dan juga terus-menerus membangun sekolah negeri. Di satu sisi itu memang bagus, tapi di sisi lain itu banyak sekolah swasta yang mengalami kolaps, mengalami penurunan jumlah siswa, yang pada akhirnya juga menyebabkan banyak tenaga guru yang menganggur juga di sekolah swasta. Pertimbangannya tidak sekedar seperti itu. Menurut hemat kami kan harusnya ada semacam sinergi antara negeri dengan swasta. Nah, terakhir saya ikuti dan baca ada 17.498 kursi yang masih ada gitu, kata lebih di Bali ini dengan jumlah lulusan SMP itu sendiri, dengan jumlah total lulusan SMP itu. Saya kira itu kemudian akan bertambah lagi jumlahnya, tidak 17.000, melainkan mungkin juga bisa 20.000 dan bahkan 25.000 apabila pemerintah tidak membatasi jumlah siswa yang akan diterima di sekolah negeri gitu kan, karena ada maksimalisasi, belum lagi adanya sekolah-sekolah baru yang dibangun. Nah, persoalannya kan tidak selesai sampai di situ, tidak selesai sampai pada anak itu ditampung, tapi persoalannya kemudian terjadi apakah di negeri itu ada cukup ruang belajar, apakah cukup guru, dan apakah juga cukup lahan-lahan yang lain, termasuk juga apakah di situ juga ada lab, bagaimana ya, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itulah harapan kami ke depan kalau bisa ya boleh dikatakan pemerintah hentikan pembangunan sekolah negeri secara terus-menerus, kecuali memang ada satu wilayah yang amat sangat membutuhkan gitu. Akan tetapi bangunlah sinergi antara sekolah-sekolah swasta. Jangan sampai kemudian dengan dibangunnya sekolah negeri itu sekolah swastanya mati, padahal di sana dibangun dengan sejarah yang panjang, andilnya cukup lama, cukup besar dibangunnya, lalu kemudian menjadi rontok karena semua anak beralih ke negeri, lalu kemudian dengan jargon tidak bayar SPP, gratis dan lain sebagainya. Lalu kemudian guru-guru di sekolah swasta itu menjadi nganggur. Saya kira bukan persoalan semata bahwa sekolah swasta itu akan kolaps, akan bangkrut gitu. Tapi kenapa kita tidak bisa bangun satu pendidikan yang bersinergi? Karena maaf, satu sekolah negeri menampung cukup banyak siswa, lalu kemudian tidak rasional dengan jumlah guru, tidak rasional dengan jumlah sarana prasarana yang dia miliki, termasuk juga lapangan upacara dan lain sebagainya. Ini tentu akan berpengaruh terhadap kualitas lulusannya nanti gitu. Kenapa? Karena tentu
dengan 24 SKS guru itu sudah terbayar sertifikasinya, lalu kemudian ditugaskan mengajar 40, 50, dan bahkan terjadi pembelajaran double shift. Ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang ada di sekolah itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tentu sekali lagi, dengan terbentuknya Badan Musyawarah Perguruan Swasta ini saya sambut baik, dan pemerintah mendirikan sekolah-sekolah negeri. Menurut harapan saya harus dilakukan kajian yang mendalam, dan tidak mungkin, katakanlah saya pakai contoh, di Kota Denpasar ada lulusan SD misalnya 15.000, lalu daya tampungnya masih atau baru terbatas sampai dengan 5.000 orang anak. Apakah yang 10.000 itu harus dibangunkan sekolah baru oleh pemerintah? Kan tidak. Harus dijalin sinergi antara pemerintah dengan swasta. Itu yang bisa saya contohkan. Demikian juga halnya dengan SMA dan SMK gitu. Sehingga dengan demikian ya tentu tidak akan ada kelompok-kelompok pengelola sekolah swasta yang harus gigit jari, dan demikian juga sekolah-sekolah swasta itu. Jadi perlu juga saya beri masukan, koreksi, ya harus juga menahan diri menerima kalau itu mendapat kepercayaan dari masyarakat. Artinya rasio-rasio antara guru yang dimiliki dengan lahan yang dimiliki juga harus terjadi gitu. Tidak berarti bahwa kalau swasta dapat kepercayaan, dia memaksimalkan kapasitas dan bahkan hilang rasionalisasi di tempat itu. Sekira itu. Terima kasih.